قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة إن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Jalla wa ala. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bahasan hadits al-akhlaq bagian ke-11, hukukul ukhuwah al-imaniyah, ya, hak-hak persaudaraan iman. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan tentang hadis dari Al-Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, barang siapa yang mencari makan dengan cara dia menjatuhkan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia makan dari api neraka. Siapa yang mencari pakaian ya, dengan cara menjatuhkan saudaranya sama muslim, maka Allah akan berikan dia pakaian dari neraka. Dan siapa yang mencari kedudukan dengan menjatuhkan saudaranya sesama muslim, baik riya ataupun sum'ah, maka nanti pada yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan dia berada dengan orang-orang yang riya dan orang-orang yang sum'ah. Dan kita sebutkan bahwa ya, hadis ini
diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya, dalam Al-Adab Al-Mufrad. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Syekh mengatakan, Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, al-wajibu 'alal muslim an yahdhara ashadd al-hadar min an yattakhidha 'aiba akhihi muttaka'an lahu. Wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati. Wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati dari menyebutkan aib-aib, kekurangan-kekurangan ya saudaranya, lalu kemudian dia jadikan itu sebagai pijakan dia supaya orang mengenal dia, supaya orang memuji dia. Dia jadikan aib saudaranya itu untuk memperoleh keuntungan dunia. Walaupun kesalahan atau aib itu ada pada saudaranya, kalau itu yang dia lakukan maka itu adalah perbuatan dosa. Apalagi kalau itu adalah fitnah, aib itu tidak ada sama saudaranya, tapi itu adalah ya buatan dia sendiri, maka ini lebih buruk lagi. Kita ya berhati-hati dengan ini, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang tanpa kita sadari kita menyebutkan kekurangan daripada saudara kita supaya orang yang kita sebutkan tentang kekurangan saudara kita di hadapannya itu tidak suka dengan saudara kita, lalu kemudian berpindah suka kepada kita. Kita mencari simpatik dari orang lain dengan cara menjatuhkan saudara kita. Itu adalah perbuatan dosa. Kemudian selanjutnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, al-mu'minu mir'atu akhihi idza ra'a fiha 'aiban aslahahu. Seorang mukmin itu adalah cerminan bagi saudaranya. Jika ia melihat padanya ada aib, maka dia memperbaikinya. Ya, hadis ini juga ada di dalam riwayat Al-Bukhari, Adab Al-Mufrad. Kata beliau hafizahullah taala, mir'atu akhi ay huwa li akhihi kal mir'at. Jadi seorang mukmin ya, cerminan bagi saudaranya. Ya, maksudnya itu adalah kita adalah gambaran daripada saudara kita. Saudara kita adalah gambaran dari diri kita sendiri. Wa minal ma'lum anna an-nadhira fil mir'at yara fiha uyuba nafsihi. Kita kalau bercermin, berkaca, yang kita lihat di cermin itu adalah diri kita sendiri. Kalau kita lihat ada yang ya, kurang, misalnya kita pakai baju kancing bakurebe ya, kancing yang seharusnya di atas itu taruh di bawah, pasti kita akan perbaiki, karena itu aib, itu kekurangan. Kalau kita lihat di cermin ada hitam di wajah, apa yang kita lakukan? Kita kasih biar? Itu tidak, kita akan perbaiki. Kalau songkok kita miring, ya kita perbaiki. Ini perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bahwa seorang mukmin itu adalah cerminan bagi mukmin yang lainnya. Sehingga kalau dia mendapati ada aib, ada kekurangan saudaranya, diperbaiki dengan cara yang baik. Sebagaimana kita bercermin, kalau kita lihat ada debu di wajah kita, tidak mungkin kita mau pakah, kan? Tidak mungkin kita mau pakah debu kita itu di wajah kita, tidak mungkin. Pasti kita lap baik-baik dengan cara yang baik. Nah, kata Nabi SAW, al-mu'minu mir'atu akhihi wal mir'atu tattasifu bis safa. Dan cermin itu beningnya, cermin itu bening, bersih sekali. Jadi seorang yang bercermin, dia akan melihat dengan jelas wajahnya, fisiknya. Maka seperti itulah perumpamaan. Seperti itulah perumpamaan seorang mukmin dengan saudaranya mukmin yang lain. Fahadal hadithu ja'a maji' at-tawjih lima yanbaghi an yakuna alaihi al-muslim tijaha akhihi al-muslim min nasihatin wa dalalatin wa ta'awunin 'alal birri wat taqwa. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah petunjuk bagi kita. Arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kita. Seharusnya yang dilakukan oleh seorang muslim, yang dilakukan oleh seorang mukmin terhadap saudaranya sesama mukmin yang memiliki kesalahan adalah menasihatinya, memperbaikinya, menunjukkan yang benar, menunjukkan yang baik. Wa ta'awun 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Bi an yakuna nasihan musyfiqan, yang menjadi pemberi nasihat yang baik, pemberi nasihat yang penuh kasih sayang. Wa muwajjihan aminan, yang mengarahkan dengan jujur dan amanah, dengan tulus. Ba'idan 'anil ghishyi wal khadi'ah, ya jauh dari tipu daya, tidak menipu saudaranya, tidak curang dengan saudaranya. Tidak mendustai saudaranya, tidak mengakali saudaranya. Bahkan ba'idan an dawakhilis su'i wa bawatinasy syarr, jauh dari sifat-sifat yang buruk. Dia menyembunyikan keburukan dalam hati, itu harus dihilangkan. Sekedar berprasangka buruk saja kepada saudara kita, itu sudah dosa. Itu harus dihilangkan. Safiyan ma'a akhihi taqiyan kasafail mir'at, dia tulus dengan saudaranya, bersih, tidak ada sedikit pun perasaan buruk sangka, hasad, iri dengan saudaranya. Sebagaimana kita ketahui bahwa cermin itu bening, jernih. Maka demikian pula yang harus dimiliki oleh setiap muslim terhadap saudaranya. Fa idza ra'a fihi aiban dallahu ala aibihi birifqin duna adza. Kalau dia dapati saudaranya itu ada celah, ada aib, maka dia tunjukkan dengan cara yang lemah lembut, tidak menyakiti. Sebagaimana kita bercermin, kita mendapati ada kekurangan di wajah kita, tidak mungkin kan kita mau memukul wajah kita, tidak mungkin. Tapi kita bersihkan dengan baik. Maka demikian pula kita dapati saudara kita ada
aibnya, ada kesalahannya, ya, tunjukkan kepada dia, beritahukan kepada dia, akhi, ini ada kesalahan, ini tidak benar. Ya, nanti kita sudah yakin bahwa itu keliru dan tidak dilakukan di depan umum. Karena memberi nasihat di depan umum, memperbaiki kesalahan saudara kita di depan umum, itu bukan memperbaiki. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya, jangan salahkan kalau aku menolak nasihat ketika dilakukan di depan umum. Itu bukanlah nasihat, bukan memperbaiki, tapi itu mempermalukan. Nasihat dari para ulama kaum muslimin, para salafus saleh, kalau kita mau menasihati saudara kita yang salah, kita dapati ada kekeliruannya, maka genggamlah tangannya, bawa dia berdua, lalu kemudian sampaikan ini ada kekeliruannya, birifkin, ya, dengan lemah lembut, ya, duna adza, tidak menyakiti, bil kalimatil hasanah wal qaulit thayyib, ya, dengan kalimat-kalimat yang baik, ya, ucapan-ucapan yang bagus. Wa huwa musyfiqun alaihi muhibbun li zawali hadzal aib an akhihi. Dan tidaklah dia melakukan itu kecuali didasari oleh apa? Rasa cinta kepada saudaranya. Ya, supaya apa, aib itu, kesalahan itu, kekurangan itu ya hilang dari saudaranya. Sebagaimana kita tidak menginginkan ada aib kita, maka demikian pula ya kita menghilangkan, ya, memperbaiki aib daripada saudara kita, ya. Bukan dijadikan bahan omongan. Kita dapati ada kekurangan saudara kita, berbicara di belakang. Dan lebih parah lagi kalau kita tahu ada ustadz kita, ada guru kita yang keliru, bukannya kita datang memberitahukan, Ustaz Afwan, sepertinya antum keliru di sini, tapi itu dijadikan sebagai bahan pembicaraan di belakang. Itu keburukan yang lain lagi. Pertama, dia berkaitan dengan saudaranya sesama muslim, yang kedua itu adalah gurunya. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, la an yukallimahu fi aibihi sakhiran wala muntaqisan wala mutanaddiran, wa innama yukallimuhu ala wajhin nushi wa syafaqah wa mahabbah wa mahabbati zawali hadzal aibi anhu. Ya, memberitahukan aib, memberitahukan kekurangan daripada saudaranya itu ya bukan dengan cara ya, menunjukkan apa, kesombongan, dia merendahkan saudaranya, tidak. Innama yukallimuhu ala wajhin nushi, ya, menyebutkan di hadapannya ya, dengan ya, cara menasihati yang baik. Ya, nasihat kan memperbaiki. Kalau kita memperbaiki sesuatu, kita langsung keras atau pelan-pelan dulu? Ya kan, pelan-pelan dulu. Kalau memang sudah dengan cara yang baik, pelan-pelan tidak bisa, baru itu dengan keras. Ini belum diusap-usap, ya, belum dipelanin, langsung dikerasi. Akhirnya apa? Patah. Dia malah menjauh. Bukan karena tidak menerima nasihat, tapi karena cara kita menasihati yang tidak benar, sehingga dia menjauh dari kita. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana al-mar'u bi hadhihi as-sifah fi nus'ihi li ikhwanihi athmarat nasihatuhu wa nafa'at. Nah, kalau dengan cara yang baik seperti ini kita menasihati, ya, seorang menasihati saudaranya sesama muslim dengan cara yang baik, dengan lembut, penuh kasih sayang, maka ini akan apa? Ya, melahirkan hal-hal yang baik
ya untuk mereka, akan semakin menguatkan ukhuwah persaudaraan, bermanfaat untuk persaudaraan mereka. Kalau cara menasihatinya kasar, ya, cara menasihatinya di belakang, tidak ada orangnya, tapi kemudian mengatakan ini adalah bentuk nasihat kepadanya, itu bukan nasihat, itu ghibah namanya. Ghibah tetapi dikemas dengan istilah nasihat. Walihada qala, oleh karena itu beliau berkata, idza ra'a fiha aiban aslahahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena seorang mukmin itu adalah cerminan bagi mukmin yang lain. Kalau dia mendapatkan ada aibnya, ada celahnya, maka hendaklah dia memperbaikinya. Ai annahu yas'a fi islahi akhihi, dia berusaha untuk memperbaiki saudaranya. Fakama annal mar'a idza ra'a fi nafsihi aiban 'inda nadharihi fil mir'at yuslihuhu. Seperti dia melihat ada aib ya pada dirinya di saat dia bercermin tadi, ya, maka dia memperbaikinya. Fakadzalika aidan yakunul muslim li akhihi yurihi uyuba nafsihi birifqin walinin wabil kalimah at-thayyibah hatta yuslihaha, ya, dengan cara yang baik, lembut, ya, penuh kasih sayang dia perbaiki, ya, maka itu akan memperbaikinya. Wa amma al-mustaghilluna bil ghibati wan namimati was sukhriyah awil ghishi wal khadi'ah wal makr fa haula'i yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Adapun orang-orang yang sibuk dengan menggibah, sibuk dengan namimah, sibuk dengan menjatuhkan kehormatan, mengejek, curang, menipu, membuat makar, maka mereka itu sejatinya, kata beliau hafizahullah ta'ala, yufsiduna fil ardi, mereka melakukan kerusakan di atas muka bumi. La yuslihun, ya, mereka tidak melakukan perbaikan, ya. Tidak melakukan perbaikan, tapi yang mereka lakukan adalah kerusakan. Mendapati kesalahan saudaranya, mendapati kesalahan ustadznya, mendapati kesalahan seorang guru, bukan didatangi, disampaikan dengan cara yang baik, tapi justru dibicarakan di belakang, lalu kemudian disebarkan. Tiba-tiba sang guru kaget, kok ini begini, ternyata yang dibicarakan juga keliru. Itu hanya anggapan mereka saja. Maka di situ dia sudah melakukan berapa kesalahan. Kesalahan pertama tidak tabayyun, dan itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan yang kedua dia menyebarkan fitnah. Kesalahan ketiga apa? Dia membuat kerusakan di atas muka bumi, menumbuhkan kebencian. Dan ini dilarang dalam Islam. Hadis yang sudah kita sebutkan, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tanajashu. Kan di antara perkara-perkara yang bisa merusak hubungan kekeluargaan, yang bisa merusak hubungan persaudaraan. Menjaga persaudaraan, ya, menjaga persaudaraan di atas iman, hukumnya apa? Wajib. Menjaga persaudaraan di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala, hukumnya wajib. Maka segala perkara yang merusak ukhuwah, merusak persaudaraan, hukumnya apa? Haram. Segala yang merusak persaudaraan hukumnya haram. Orang-orang yang sibuk dengan masalah ghibah, menceritakan kesalahan saudaranya di belakang, ini bukan melakukan perbaikan, bukan nasihat yang mereka lakukan, tetapi justru
kerusakan. Wala yabqa bisababihim fil mujtama'i luhmah bal tatafakkak ar-rawabit wa tataqatta' al-awasil. Sehingga yang mereka lakukan, ya, menebar fitnah, menyebarkan aib, ya, bergibah, namimah, tipuan dan berbagai macam kerusakan yang mereka lakukan itu, tidak ada lagi, ya, yang tersisa benang-benang yang bisa merekatkan ukhuwah itu. Sehingga terjadi apa? Yang seharusnya kalau ada benang yang kelihatan mulai tercapok, yang harus dilakukan apa? Diurai supaya lurus kembali. Ini justru mereka yang membuat benang-benang ukhuwah itu jadi ruwet, jadi baku cakok, bahkan bisa putus. Nah, ini perusak di dalam Islam. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Al-mu'minu mir'atul mu'min." Seorang mukmin itu adalah cerminan bagi mukmin yang lainnya. Wal mu'minu akhul mu'min. Seorang mukmin itu adalah saudara bagi mukmin yang lain. Yakuffu alaihi dhai'atahu. Dia menjaga hartanya, menjaga milik saudaranya. Wa yahutuhu min waraihi, dan melindungi saudaranya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Al-mu'minu akhul mu'min, ay yajma'uhu wa iyyahu ukhuwatul iman. Ya. Kama qala Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Ini yang menyatukan antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain dalam ikatan persaudaraan adalah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita sampaikan bahwasanya ikatan persaudaraan iman itu lebih kuat daripada ikatan persaudaraan apa? Nasab. Ya. Nah, kalau dalam ikatan nasab, ya, kerabat kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lebih kuat lagi. Punya dua kekuatan iman kepada Allah dan kekuatan apa? Ya, persaudaraan nasab tadi. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ukhuwatul iman hiya ar-rabitatul 'azimah allati tabqa fid dunya wal akhirah. Persaudaraan iman itu adalah ikatan yang paling kuat, ikatan yang paling agung, yang paling mulia, yang kekal, ya, di dunia dan di akhirat. Li'annaha silatun li ajlillah. Ya. Karena itu adalah hubungan yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Wa idza wujidat hadhihi al-ukhuwah bainal muslimin ala haqiqatiha dhaharat thimaruha wa wujidat muqtadayatuha. Kalau, ya, persaudaraan iman ini nyata kita lihat di kalangan kaum muslimin, maka, ya, buah daripada persaudaraan itu pun akan kita saksikan, akan kita lihat. Konsekuensi daripada persaudaraan itu pun akan kita dapatkan. Dan gambaran nyatanya itu ada pada para sahabat radhiyallahu anhum. Qala yakufu alaihi dhai'atahu wa yahutuhu min waraihi. Hadhanil amrani min muqtadayatil ukhuwah al-imaniyah. Ya, dua perkara ini, dia menjaga, ya, hartanya, ya, dan melindungi, ya, saudaranya. Ini adalah konsekuensi daripada persaudaraan iman itu. Qauluhu yakufu alaihi dhai'atah ay dhiya'ahu. Ya, dia menjaga harta daripada saudaranya. Wa hadza fihi anna min muqtadayatil ukhuwah al-imaniyah an tajtahida fi hidayatil dhallil muslimin wadda'i minhum al-munharif 'anit tariq al-qawim. Termasuk dalam makna, ya, yakufu alaihi dhai'atahu, ya, ketika mendapati ada saudara sesama muslim yang menyimpang dari ajaran Islam, ya,
yang jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala, dia tidak salat misalnya, atau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, sebagai bentuk persaudaraan kita dengan mereka adalah berusaha untuk memberikan nasihat kepada mereka, mengajari mereka dengan cara yang baik. Memberikan petunjuk kepada mereka. Petunjuk di sini maksudnya adalah ilmu, ya, mengajari mereka yang belum mereka ketahui, menasihati mereka supaya kembali ke jalan yang lurus, kembali ke jalan yang benar, yaitu Islam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kafuka alaihi dhai'atahu bidalalatihi 'alal khairi wa nasihatihi. Kita menjaganya di sini ya adalah dengan menunjukkan yang baik kepadanya, yang menasihatinya. Wa antakuna lahu kal mir'at tubayyinu lahu khata'ah, ya. Dan engkau ya memposisikan diri ya seperti cermin, ya, seperti cermin baginya. Yang tadi kita sebutkan, kalau kita bercermin, ya cermin itu akan memantulkan apa? Ya wajah kita. Ya. Maka kita tunjukkan padanya ini kekeliruannya, ya. Dan berikan nasihat dengan cara yang baik supaya dia kembali ke jalan yang benar. Wa qawluhu wa yahutuhu min waraihi, hadza fihi anna min muqtadayatil ukhuwati al-imaniyah an yaslama akhuka minka. Nah, yang kedua ini yaitu an yahutuhu wa yahutuhu min waraihi, yang menjaga ya saudara kita ini adalah saudara kita selamat dari kita. Ya, saudara kita selamat dari kita. Bagaimana caranya? Kita tidak membicarakannya di belakangnya, ya, tidak menggibahnya, tidak menamimah. Ya, namimah itu apa? Mengadu domba. Ente tahu, dia dah bilang ente ini begini. Ya, itu sama dengan mengadu domba. Dan pernah kita sampaikan, salah seorang dari bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memperingatkan sahabat-sahabatnya, ya, jangan kalian menyampaikan kepadaku sesuatu yang bisa membuat aku bersikap tidak baik kepada saudaraku. Nah, dari kalangan salaf mengatakan, kalau datang seorang menyampaikan bahwa si fulan telah membicarakan dirimu, maka sesungguhnya dia adalah apa? Nah, ada orang datang loh, ente tahu dia bilang ente ini begini. Apa itu namanya? Kurirnya setan. Untuk apa dia menyampaikan itu? Untuk menumbuhkan apa? Kebencian, permusuhan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah katakan dalam hadisnya, syaitan itu sudah putus asa untuk diibadahi di tanah Arab. Sehingga yang dia lakukan adalah memprovokasi. Itu yang tadi kan sama dengan memprovokasi. Maka dia adalah kurirnya syaitan. Kalau kita mendapati ada saudara kita yang dia berbicara tentang keburukan daripada saudara kita, katakan kepadanya, akhi, kalau memang antum tahu itu salah, sampaikan ke orangnya. Jangan antum cerita sama antum, kan punya akses sama dia. Ya, punya akses kan sama dia. Ya, kecuali kalau dia datang menyampaikan kepada kita, meminta bantuan kepada kita, ya, supaya menasihatinya, supaya menyampaikan kepadanya dengan cara yang baik, ya mungkin kita tidak mampu untuk ya menasihatinya, ya, itu tidak mengapa. Tapi kalau itu hanya dijadikan sebagai bahan pembicaraan, ya, berdua, apalagi kalau sudah dibicarakan di majelis, walaupun tidak disebutkan namanya, tapi semuanya paham bahwa yang dimaksud itu adalah dia, itu sama saja.
Itu menggibah. Ya. Kalau orang itu melakukan perbuatan yang salah terang-terangan dan dia bangga dia melakukan itu, nah itu baru kemudian diceritakan di depan umum, tidak mengapa. Ya. Orang yang bangga dengan perbuatan menyimpang, dengan perbuatan kesalahan, ya, maka tidak mengapa disampaikan di depan umum. Apa yang dia lakukan itu adalah perbuatan batil, disebutkan namanya juga tidak mengapa, karena dia bangga dengan perbuatan keburukannya itu. Nah, kalau ada orang yang dia melakukan perbuatan dosa, perbuatan aib, bersembunyi-sembunyi, kemudian kita dapat tangkannya, kita tidak nasihati, tapi justru kita bicara di belakang. Atau ada ucapan yang mungkin saja orang itu ketika dia mengucapkan dia tidak sadar kalau itu salah, maka ditegur, disampaikan, akhi atau ustaz, ini antum sampaikan kayaknya salah ini, yang mana? Oh iya salah, ya antum koreksi, klarifikasi, ya diklarifikasi. Bukan wah ini sudah salahnya ini, langsung kemudian dia bikin status atau dia sebarkan, ini ustaz ini salah ini sini. Itu bukanlah tipe seorang muslim. Walaupun dia berdalil apa? Ini bentuk nasihat kepada umat. Nasihat kepada umat, sedangkan orang yang dianggap itu salah tidak dia sampaikan. Ini yang disebut dengan bukan memberikan nasihat tapi justru membuat kerusakan. Dan seperti itu sudah ada sejak dulu dan sampai sekarang masih ada seperti itu. Selama masih ada syaitan, maka yang seperti itu akan terus ada. Dan syaitan menginginkan supaya orang-orang yang soleh dijauhi oleh manusia. Syaitan menginginkan supaya aib-aib, kekurangan-kekurangan manusia itu nampak di permukaan. Perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang diketahui dia adalah orang yang soleh, orang yang menjaga agamanya, tapi jatuh dalam perbuatan dosa, ya, syaitan inginkan supaya perbuatan dosa itu viral. Maka dalam aturan Islam sebenarnya tidak boleh kita memviralkan perbuatan dosa, tidak boleh. Ya ada larangannya, coba baca surah An-Nur itu. Orang-orang yang memviralkan perbuatan dosa. Karena itu akan menumbuhkan apa? Menumbuhkan keinginan yang sama pada orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya. Sehingga itu jemaah sekalian, ya, berita-berita kriminal jauhi. Ya, berita-berita kriminal itu jauhi. Itu termasuk ya tidak dibenarkan di dalam Islam. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi termasuk di dalam kita melindungi, ya menjaga saudara kita adalah saudara kita, ya sesama muslim itu dia aman dari kita. Kita tidak membicarakan keburukannya. Fatahutuhu min waraihi fala tagtabuhu wa la yakunu minka syarrun au adza alaihi. Ya. Kita melindunginya, tidak menggibahnya, ya, tidak melakukan keburukan kepadanya, tidak menyakitinya. Bal tahmihi, tapi kita menjaganya. Tansuruhu, ya, menolongnya. Wa tadhubbu anhu, ya, membantunya. Wa tudafi'u anhu, membelanya. Kalau ada orang yang menceritakan keburukan saudara kita, jangan bercerita tentang keburukannya. Kalau kita tidak mampu untuk mencegahnya seperti itu, alihkan pembicaraan. Ya, dialihkan pembicaraan. Itu bagian dari kita membela saudara kita. Ya. Kalau antum tahu ada aibnya, ada keburukannya, ada kesalahannya, sampaikan sama dia supaya dia rubah, ya, supaya dia perbaiki. Jangan dijadikan itu sebagai bahan pembicaraan.
Fa idza wujida hadha at-ta'akhi wat-tanasuh wat-tarahum wat-ta'awun 'alal birri wat-taqwa qalla asy-syarru fil mujtama' wa 'ammal khairu wa katsura. Sehingga itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ya persaudaraan ini ada ya diterapkan oleh kaum muslimin, tanasuh saling menasihati ini ya, ada di tengah-tengah kaum muslimin, at-tarahum saling menyayangi ini ada di tengah-tengah kaum muslimin, saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan itu dilakukan oleh kaum muslimin, qalla syarru, maka keburukan-keburukan itu minim, kecil, sedikit keburukan akan terjadi. Wa ammal khairu wa katsura, sebaliknya kebaikan-kebaikan itu akan nampak. Dan sekali lagi ini sudah dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Wa tahaqqaqat al-barakah al-'azimah bainal muslimin, berkah ya, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala itu akan turun di tengah-tengah kaum muslimin. Wa in farratu fi hadhihi al-ma'ani lam yajnu illa ala anfusihim wa lam yanalu illa ridha syaitan. Tapi kalau mereka yang mengabaikan persoalan ini, ya, tidak saling menasihati, ya, tidak saling mencintai, tidak saling menyayangi, ya, maka ya, mereka tidak akan ya, mendapatkan keselamatan, tidak akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka dapatkan adalah keridhaan dari syaitan, karena itu keinginannya syaitan. Ya, Nabi SAW katakan, ya, sebagaimana diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Nabi SAW yaqul, aku mendengar Nabi SAW bersabda, inna syaitan qad aisa an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Aku mendengar Nabi SAW mengatakan, sungguhnya syaitan itu sudah putus asa ya, untuk diibadahi, untuk disembah oleh orang-orang yang salat di jazirah Arab. Walakin fit tahrish bainahum. Ya. Artinya di sini bahwa syaitan itu dia sudah putus asa, tidak mampu dia mengajak orang-orang yang salat itu supaya beribadah kepadanya, untuk menyembah syaitan, tidak. Tapi yang dia lakukan apa? Memprovokasi manusia. Supaya apa? Saling membenci. Ya. Menumbuhkan ya, saling hasad, dengki, saling baku marah di kalangan kaum muslimin. Dan itu yang nampak saat ini jemaah. Coba kita lihat ya, kaum muslimin sama-sama ahlus sunnah, sama-sama membawa apa syiar salafiyah, apa yang terjadi? Baku hantam, baku tahdzir, ketemu tidak saling sapa, senyum pun tidak. Apakah ini gambaran sebagai seorang salafi? Apakah ini gambaran sebagai seorang sunni, seorang mukmin? Salaf siapa yang diikuti kalau seperti itu? Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Sudah kita sebutkan dalam pembahasan Riyadhus Shalihin, al-hajar, makna al-hajar, apa itu hajar? Memboikot. Itu ada sebabnya. Supaya apa? Kita memboikot orang yang melakukan perbuatan maksiat. Supaya apa? Supaya orang yang melakukan perbuatan maksiat itu merasa terkucilkan, dia merasa terasing, sampai kemudian dia kembali kepada jalan yang benar. Nah, kalau manfaat tujuan itu tidak bisa dicapai, apakah itu akan dilakukan? Menghajar, memboikot orang. Kalau tidak bisa tercapai tujuannya, maka dipending, tidak dilakukan. Silakan dimurojaah kembali penjelasan hadis yang pertama Riyadhus Shalihin. Ya. Ini tidak memberi senyum kepada sesama kaum muslimin, pada sama ahlus sunnah, lalu kemudian mengatakan bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada afatuba lil ghuraba. Ya. Ajaib. Islam itu mulanya dianggap sesuatu yang asing, nanti akan dianggap asing kembali. Maka beruntunglah orang-orang yang asing, bangga dia dengan terasingan itu.
Padahal yang membuat keterasingan itu siapa? Dia sendiri. Allahu musta'an. Nah, ini wakil aja mas, ini kita saksikan, kita lihat. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu kita ingat jamaah sekalian hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inna syaitana qad aisa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab. Syaitan itu sudah putus asa untuk diibadahi, untuk disembah ya di jazirah Arab. Ya. Dia tidak mampu lagi untuk mengajak orang-orang ahlu tauhid untuk menyembah dia. Maka yang dia lakukan apa? At-tahrish bainahum. Ya, memprovokasi ya di antara mereka. Ya, membuat kegaduhan di tengah kaum muslimin bil khusumat, ya, dengan saling bertikai, wasyahna wal hurub wal fitan, saling membenci, saling berperang, ya, menebarkan fitnah satu sama lain, wa igra'u ba'dihim ala ba'd, ya, saling menyerang fisik atau menyerang kehormatan dan sebagainya. Itu kita saksikan di zaman kita sekarang ini, ikhwas sekalian. Allahul musta'an. Wa tahridu bisyarri bainan nas. Ini memprovokasi ya, sesama muslim untuk melakukan keburukan ya atas muslim yang lainnya. Wa fi hadza halakuhum wa dhiya'u dinihim. Kalau ini yang dilakukan, ini yang terjadi, maka kebinasaan bagi mereka, kehancuran bagi mereka, kelemahan bagi mereka. Sudah kita sampaikan, Nabi SAW selama periode Mekah, apa fokus dakwahnya Nabi SAW? Penguatan akidah, penguatan tauhid. Ketika Nabi SAW hijrah sampai di Madinah, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang dikuatkan oleh Nabi SAW? Persaudaraan, al-ukhuwah, persaudaraan antara muhajirin dan ansar. Maka dua kekuatan ini harus dimiliki oleh kaum muslimin, kekuatan akidah dan kekuatan ukhuwah. Kalau salah satunya lemah, ya, maka lemah pula kaum muslimin. Nah, itu yang kita dapati di zaman kita sekarang ini. Kaum muslimin tidak bisa berbuat apa-apa, berada dalam tekanan orang-orang kufar. Ada sebagian kaum muslimin yang dizalimi, yang ditindas. Kaum muslimin yang lain tidak bisa berbuat apa-apa kecuali doa. Nah, kalau doa saja sudah tidak dipanjatkan kepada Allah supaya kaum muslimin di tempat lain ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana persaudaraan itu? Ada kejadian di negeri lain, kaum muslimin dihantam oleh orang-orang di luar Islam. Kemudian muncul orang-orang yang berkata, mereka itu kan bukan salafi. Allahul musta'an. Apa tidak cukup kita melihat mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah? Mana persaudaraan? Dan seperti itu ada. Ini kondisi yang menyedihkan. Maka kita ketika mengetahui bagaimana sunnah Nabi SAW, khususnya dalam masalah hak-hak seorang muslim, hak-hak persaudaraan, kita jaga itu. Kalau doa saja kita sudah tidak menyampaikan kepada Allah ya, untuk saudara-saudara kita, ya, di mana keimanan kita? Ya, Nabi SAW menjadikan syarat ya, kesempurnaan iman itu adalah kecintaan kepada sesama kaum muslimin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, demi jiwaku yang berada di tangannya, ini sumpah. Ya, maksudnya demi Allah. La tadkhulul jannata hatta tuslimu. Kalian tidak akan beriman, ya, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian berserah diri, ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
sampai kalian berislam dengan baik. Wala tuslimu hatta tahabbu, kalian tidak dikatakan orang yang sempurna keislamannya sampai kalian saling mencintai. Wa afsus salam wa tahabbu, tebarkan salam dan saling mencintailah kalian. Salah satu faktor yang bisa menumbuhkan kecintaan di dalam hati di antara sesama muslim adalah menebarkan salam. Wa iyyakum wal bighdah, dan hati-hati kalian jangan saling baku marah, jangan saling membenci. Fa innaha hiyal haliqah, karena sungguhnya saling membenci itu al bighdah atau al bughdah atau al baghdah, al haliqah itu haliqah. Sesuatu atau alat yang bikin botak. Apa yang bikin botak itu apa? Alat cukur ya. La aqulu lakum tahliku syar, saya tidak mengatakan itu akan membotakkan rambut, lakin tahlikud din, tapi itu akan membotakkan agama. Maksudnya apa? Akan merusak agama. Saling membenci itu akan merusak agama, akan meruntuhkan agama. Maka mafhumnya kalau saling mencintai, saling menyayangi, saling menasihati dengan cara yang baik itu akan menguatkan agama. Dan ini sudah dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad. Nah, kata beliau hafizahullah taala, at-tahabu huwa wujudul mahabbah wal mawaddah baina ahli iman. Adanya saling mencintai, saling mencintai di antara ahlul iman. Bihaitsu yuhibbu ba'dhum ba'dha, mereka saling mencintai. Wa yuhaqqiquna aidan ma taqtadihi hadhil mahabbah minan nushi. Mereka merealisasikan konsekuensi daripada saling mencintai. Kalau saling mencintai apa yang dilakukan? Saling mengingatkan, saling menasihati, saling memberitahukan yang baik, menunjukkan yang benar, menunjukkan yang baik dalam bermuamalah, dalam berinteraksi dengan cara yang baik. Ila ghairi dzalika min muqtadayatiha, dan semua hal-hal yang baik yang itu merupakan konsekuensi daripada al-mahabbah. Kalau suami istri saling mencintai, apa yang mereka lakukan? Semuanya yang menyenangkan untuk masing-masing pasangan. Tentu di sini dalam batasan apa? Syariat. Ya. Dalam batasan syariat. Nah. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Ya. Ini yang tadi kita sebutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan, demi jiwa Muhammad yang berada dalam genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair, sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dia menyukai saudaranya sebagaimana dia menyukai dirinya. Kalau dia menyukai ada kebaikan pada dirinya, maka demikian pula yang dia sukai kebaikan itu ada pada saudaranya. Kalau kita melihat saudara kita dalam keadaan baik lalu kemudian kita menggerutu, siapa dia kong, kenapa bukan saya? Itu bahaya. Hasad itu hasad. Dan Nabi SAW sudah sebutkan dalam hadisnya bahwa hasad itu ya'kulu al-hasanat. Innal hasada ya'kulul hasanat. Sungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan.
Kalau kita berhasad dengki kepada saudara kita, maka kebaikan-kebaikan kita itu akan termakan oleh hasad itu, akan terhapus. Kama ta'kulun naru al-hatabah, sebagaimana api yang membakar kayu. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin dalam kebaikan, maka tanda kesempurnaan iman, kita juga menginginkan saudara kita dalam kebaikan. Kita tidak ingin dizalimi, maka kita juga tidak ingin saudara kita dizalimi. Kita tidak ingin digibahi, maka kita juga tidak ingin saudara kita digibahi. Kembali lagi tadi, al-mu'minu mir'atul mu'min. Orang mukmin itu adalah cerminan bagi mukmin yang lain. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ahabbal muslimu akhahu ahabba lahu ma yuhibbuhu li nafsihi. Maka ketika seorang dia mencintai, ya seorang muslim mencintai saudaranya, ya, dia juga mencintai apa yang dia menyukai, apa yang dia suka ada pada dirinya juga ada pada saudaranya. Paling minimal kita selalu mendoakan kebaikan untuk saudara kita. Kita melihat ada saudara kita yang dalam kesulitan, doakan. Kalau kita tidak bisa bantu, ya, dengan tenaga, dengan materi, ya, bantu dengan doa. Tanpa sepengetahuan saudara kita yang didoakan. Itu bagian atau salah satu tanda bahwa kita mencintainya. Sebutkan namanya dalam doa kita. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau kalau berdoa ada 10 nama yang disebutkan oleh beliau. Salah satu yang selalu disebut oleh beliau itu adalah gurunya, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Itu disebutkan. Ya, maka menyebut nama saudara kita dalam doa kebaikan kita, itu termasuk di antara da'bus shalihin, ya, kebiasaan orang-orang soleh dahulu. Ya, sebutkan nama mereka, ya, di dalam doa kebaikan. Kemudian beliau katakan, walihada idza wujidat al-mahabbatu haqiqatan dhahaba 'anil nas al-hasad wal baghdha wasyahna wal 'ada. Kalau kecintaan itu ada di hati-hati sesama kaum muslimin, mereka saling mencintai, ya, maka tidak ada lagi hasad, tidak ada lagi saling marah, saling benci, tidak ada lagi permusuhan. Wa dhahaba anhum amradul qulub al-katsirah allati awidat bin nas wa adarrat bihim. Ya, maka penyakit-penyakit hati yang ada di dalam hati pun itu akan sirna. Saling mencintai, ya, kata beliau hafizahullah taala, saling mencintai sesama kaum muslimin adalah perkara yang dituntut, ya, satu keharusan, ya, yang harus selalu kita jaga. Wa thimaruhu 'azimah wa atharuhu mubarakah. Buah daripada saling mencintai itu, ya, sangat agung, sangat besar, dan pengaruhnya pun itu mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita perhatikan jemaah sekalian apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tuslimu hatta tahabu, ay annal islama la yashi'u wa yantashiru bainakum. Ya, kalian tidak dikatakan, ya, muslim, ya, tidak dikatakan orang yang menyerahkan diri kepada Allah sampai kalian saling mencintai. Ya, kata beliau, annal islama la yashi'u yantashiru bainakum. Islam itu tidak akan merata di kalangan kalian, ya, di tengah-tengah kalian. Ya, rahmat, ya, Islam itu rahmat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa rahmat bagi alam semesta. Nah, kalau kecintaan itu tidak ada di hati-hati sesama kaum muslimin, saling mencintai itu tidak ada, bagaimana Islam itu akan tersebar di kalangan mereka?
Yang ada justru adalah nafsi. Saling membenci, saling baku marah. Yang ada apa? Saling membela diri. Akhirnya apa? Islam tidak tersebar. Sehingga itu ada ya nasihat dari para ulama kaum muslimin ya, ketika munculnya fitnah ini ya, saling mentahdzir tidak pada tempatnya. Itu nasihat para ulama, jangan pedulikan dengan itu ya. Selagi engkau yakin ada salafmu, ada dari kalangan salafus saleh yang kau berjalan di atasnya, sir, maka jalankan. Jangan peduli dengan mereka ya, yang berdalih melakukan islah tapi sejatinya mereka melakukan kerusakan. Dan kita bisa melihat ada asatidzah, ada ustadz kita, sedahsyat apapun hantaman yang ya ditujukan kepada mereka, tahdziran yang ditujukan kepada mereka, tetap saja saya tidak peduli dengan itu. Saya tetap berdakwah. Ya, kalau kita melayani yang seperti itu, menanggapi yang seperti itu, ya akhirnya apa yang terjadi? Ya, saling baku balas saja. Habis tenaga di situ saja. Sementara masih banyak dari kalangan kaum muslimin ya yang butuh untuk kita beritahukan ilmu sunnah. Masih banyak kaum muslimin yang tidak salat. Masih banyak kaum muslimin yang melakukan perbuatan bid'ah. Masih banyak kaum muslimin yang melakukan perbuatan syirik. Tapi yang seperti itu ada saja alasannya. Ada saja alasannya. Oh, ini harus kita tampakkan, harus kita jelaskan kepada umat. Ini bagian dari nasihat supaya umat tidak tersesat. Nah, seperti itu. Ucapan-ucapan yang benar, ucapan yang baik, tetapi tujuannya yang tidak benar. Para ulama menyebutkan mentahdzir, memperingatkan manusia dari keburukan seseorang itu adalah bagian dari agama kita. Ya. Tetapi likulli maqal maqam. Setiap ucapan itu, setiap perbuatan itu ada tempatnya, ada waktu yang tepat untuk dilakukan. Supaya memberi manfaat. Ya, kalau tidak tepat ya tidak mendatangkan manfaat. Ya. Kata para ulama, tahdzir itu adalah obat. Kalau overdosis, ya apa yang terjadi? Bukan sembuh, tapi malah tambah sakit. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau hafizahullah taala, annal islama la yashi'u wa yantashiru bainakum wa la yatahaqqaq fikum wa la yatimmu illa idza tahabbtum. Jadi Islam itu tidak akan sempurna, tidak akan merata di tengah-tengah kalian kecuali kalau kalian saling mencintai. Ya. Li'anna at-tahabba bainal muslimin yu'inuhum 'ala nashril islami bainahum wa fi ghairihim. Karena dengan adanya saling mencintai itu, maka akan lahir apa? Saling tolong menolong untuk sama-sama menyebarkan Islam, baik itu di kalangan kaum muslimin ataupun di luar kaum muslimin. Amma idza tabaghadu wa wujidat bainahum asy-syahna wal baghdha insyaghalu bi anfusihim ala islahiha bil Islam wa iqamatiha alaihi fadlan an yakunu du'atan ilal Islam. Tapi kalau sudah saling baku marah, ya, saling membenci, maka masing-masing akan sibuk dengan diri masing-masing untuk melakukan apa? Pembelaan diri masing-masing. Akhirnya ya, dakwah tidak berjalan, ya, umat terbengkalai. Tsumma hadzara sallallahu alaihi wasallam minal bighdati bainal muslimin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita ya, dari ya, apa? Saling ya, baku marah ini, saling membenci. Faqala wa iyyakum wal bighdha ay ihdharuha an tujad bainakum. Hati-hati jangan sampai ada di hati-hati kalian itu saling membenci, saling baku marah ya di antara kalian.
Wan nahyu anha nahyun an kulli sababin yufdi ilaiha. Larangan Nabi SAW ya, saling membenci, saling baku marah, ini juga termasuk larangan terhadap apa? Segala sesuatu yang bisa menumbuhkan ini saling baku marah, saling benci. Maka apa saja yang menyebabkan sesama kaum muslimin itu saling membenci, itu dilarang. Ini yang kita sebutkan dalam ya hadis Nabi SAW ya, beberapa pertemuan yang lalu, la tahasadu wa la tanajashu, jangan saling dengki, jangan saling menipu ya, wala tabaghadu, jangan saling baku marah, wala tadabaru, saling cuek, tidak baku tegur ya. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan menjual di atas penjualan saudaranya ya, menawar di atas penawaran saudaranya, jangan mengkhitbah, jangan melamar di atas lamaran saudaranya. Kenapa? Itu bisa menumbuhkan permusuhan, bisa menyebabkan orang saling baku marah ya. Maka larangan Nabi SAW, jangan kalian saling bermusuhan, jangan kalian saling baku marah, itu termasuk larangan terhadap apa saja yang menyebabkan orang saling baku marah. Fahadhihi wa amsaluha idza wujidat awjadat bainan nas al-bighdhah, wa idza wujidat al-bighdhah baina ahli al-islam halaqat ad-din. Ya, maka yang serupa dengan ini kalau ada ya, muncul di tengah-tengah kaum muslimin ya, maka dia akan ya, menumbuhkan saling baku marah tadi. Nah, kalau saling baku marah ada di tengah-tengah kaum muslimin, ya itu tadi yang Nabi katakan, yal haliqah, dia akan membuat agama ini jadi, kalau terjemahan harfiahnya begitu, agama ini jadi botak ya. Hanya jadi lumpuh ya, jadi lemah ya. Qal fa innaha hiyal haliqah la aqulu lakum tahliku sya'r walakin tahliku ad-din fad-dinu biwujudiha yanhasiru wa yad'uf. Jadi dengan adanya saling baku marah di antara kaum muslimin, maka agama ini akan lemah, Islam akan lemah. Li'annal quluba allati fiha al-bighdatu takunu munshagilatan bil adawat wasyakhaim allati ta'uquha 'anil ishtighali bid-din nafsi wa ghayatihi wa maqasidihi. Jadi kalau di dalam hati itu ada saling membenci, ya masing-masing akan sibuk dengan urusan masing-masing. Karena dia benci saya, oh saya harus melakukan pembelaan, saya harus melakukan atau mencari dukungan dan sebagainya, itu yang dilakukan ya. Fayusbihu ahlal bighdati munsyagilina bil adawat. Orang-orang yang saling baku marah itu ya sibuk dengan permusuhan itu ya di antara mereka. Hatta tastahlika awqatahum ya, hatta tastahlika awqatuhum wa hayatuhum, sampai habis waktu mereka, habis usia mereka hanya untuk mencari pembelaan diri. Wa tudayyi'u juhudahum fi umurin laisa min wara'iha ta'ilun illa dhiya'uddin. Ya, akhirnya ya tenaga mereka juga habis dalam urusan-urusan yang sia-sia. Ini agama terbengkalai. Fahiya kama qala sallallahu alaihi wasallam tahliku ad-din. Fa kullama kathurat wa qawiyat bainal muslimin dha'ufa dinuhum. Kalau saling baku marah, saling benci, saling hasad, saling iri, saling dengki, ini tumbuh di kalangan kaum muslimin, lemahlah agama. Ahlus sunnah itu sedikit ya mas kalian ya, ahlus sunnah itu sedikit. Kalau lebih dikerucutkan lagi ya, salafi misalnya, salafiyun itu sedikit. Lalu kemudian saling baku hantam, saling baku tahdzir ya, saling baku boikot, apa yang akan terjadi? Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tapi ini ada, ini terjadi, wakil
nyata. Dan ini bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita membiarkan masalahnya seperti itu terus menerus, atau kita berusaha untuk memperbaikinya? Dan termasuk ya yang disebutkan oleh Nabi SAW, ya, kebaikan atau perbuatan yang mendapatkan pahala bahkan lebih tinggi daripada pahala salat dan puasa, islahu, ya, memperbaiki hubungan dua orang muslim yang saling baku marah. Islahu dzatil bain. Ada orang yang kita tahu mereka sudah tidak saling baku tegur, ya, baku marah. Kita tahu, maka kita perbaiki, kita satukan. Itu termasuk perbuatan yang baik. Bahkan ya pahalanya besar, ya, lebih daripada salat dan puasa. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi ya kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang ya, sabar ya, dalam belajar, ya, sabar dalam beramal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala ya, kesalahan dan dosa kita. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله